lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judul, aku akan ngebandingin dua aloe vera gel yang akhir-akhir ini selalu aku pakai bergantian sebagai sleeping mask. Dan kalian juga udah lihat di thumbnail kalau aloe vera gelnya yang pertama dari Premium Aloe Soothing Gel 95% from Jeju yang seperti ini brandnya Misa. Terus yang kedua dari Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel brandnya Nature Republic. Jadi ini adalah produk yang memang udah aku pakai sampai setahunan lebih. Aku selalu repurchase karena memang dia bagus hasilnya di wajahku. Kayak gimana sebenarnya untuk perbandingan keduanya? Di sini yang punyanya si Misa ini 95% aloe veranya. Apakah nanti dia akan lebih oke daripada Nature Republic? Pokoknya kalau kalian penasaran, yang pertama like dulu ya video ini, udah gitu share ke teman-teman kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya. Terus kalau kalian belum subscribe channelku, buruan klik tombol subscribe di bawah ini. Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biar kalian selalu tahu update video terbaru dari aku. Oke, itu tadi untuk perbedaan packaging. Kalian udah lihat sebenarnya agak mencolok ya untuk packagingnya. Yang si Misa ini dia itu warnanya lebih hijau gitu dan dia bentuknya juga oval. Sedangkan untuk si Nature Republicnya kayak hijau muda gitu dan bentuknya bulat. Ini sebenarnya perbedaan yang mendasar. Sekarang aku akan lihat untuk netonya. Sebenarnya kalau dilihat kayak kelihatan lebih gede si Natrep ya. Tapi ternyata waktu aku lihat netonya si Misa itu dapatnya juga 300 ml. Kemarin aku belinya tuh pas ada diskon jadi cuma 50-an berapa, dan harga aslinya itu 100 ribuan. Aku belinya di Shopee, di official store langsung. Nanti pokoknya untuk detailnya akan aku taruh seperti biasa di kolom keterangan bawah dan di atas ini. Selanjutnya untuk Nature Republic sama 300 ml juga, dan di official resmi dia dijual 98.000. Jadi sebenarnya sih ya beda-beda tipis lah ya, masih sekitaran 90-100an ribu. Kalau di Oshop bahkan untuk si Nature Republic ini banyak yang jual lebih murah dari harga pasaran di store-nya, jadi kayak 50, 60, sampai 80-an, pokoknya bervariasi banget. Untuk si Misa ini aku nggak tahu apakah untuk di Oshop lain bisa jual lebih murah, aku kurang tahu. Mungkin kalian bisa searching-searching aja di Shopee, mungkin ada yang jual selain di official store-nya. Tapi kalau secara personal aku sendiri lebih memilih beli di official store resmi, jadi kayak lebih aman gitu. Sekarang untuk teksturnya sebenarnya keduanya itu sama-sama gel bening gitu. Sini kelihatan agak berbeda warnanya karena memang untuk secara packaging dia beda. Warnanya ini hijaunya lebih tua, jadi kayak beda gitu ya. Udah gitu sekarang aku akan bauin untuk si Misa terlebih dahulu. Yang Misanya ini dia tuh wanginya kayak wangi-wangi daun, tapi daun-daunan yang masih muda gitu loh, menyengat banget wangi dedaunannya. Aku nggak tahu ini ada alkoholnya apa enggak, agak ada sedikit bau alkohol, tapi nanti kita akan lihat detail ingredientsnya seperti apa. Terus untuk si Nature Republic seperti biasa, mungkin aku udah sering ngomongin ya, untuk baunya ini juga kayak bau wangi-wangi daun yang seger gitu, tapi ternyata lebih menyengat punyanya si Misa tadi. Ini kayak kalau tadi itu daun yang lebih muda, ini daun yang udah agak tua mungkin ya, jadi wanginya nggak terlalu menyengat. Udah gitu untuk wangi alkoholnya lumayan. Kalau untuk Nature Republic memang menyengat banget, apalagi kalau pas di awal kalian beli. Nanti kalau udah dibuka tutup sih alkoholnya udah nggak terlalu kerasa. Oh ya, ini untuk keduanya mau Misa ataupun Nature Republic, di bagian dalamnya ada penutup plastiknya. Lanjut sekarang ke ingredients. Aku akan mulai untuk si Misa terlebih dahulu. Kalau aku lihat pertama kali kemarin aku agak bingung ya, karena pas aku lihat di sini ini ingredientsnya tuh semua tertulis dalam bahasa Korea karena memang dia made in Korea. Jadi kan otomatis kita nggak tahu artinya. Tapi ternyata untuk di plastiknya, karena dia udah masuk ke Indonesia, udah ada terjemahan yang menempel di plastiknya seperti ini. Jadi kalau kalian beli di store resmi, kalian akan dapet yang seperti ini. Aku nggak tahu kalau di Oshop seperti apa. Di situ kalian bisa lihat dengan jelas ingredientsnya apa aja. Dan udah ada terjemahan bahasa Indonesia. Di sini kegunaannya gel lidah buaya multifungsi yang dapat menyejukkan dan melembabkan kulit yang kering. Jadi dia klaimnya bisa menyejukkan dan melembabkan. Terus ada cara penggunaan
bersamaan juga, oleskan secukupnya pada area tubuh yang diinginkan secara merata, dapat digunakan di seluruh tubuh kapan aja. Jadi ini selain dipakai di wajah, bisa dipakai di tangan, kaki, dan area tubuh lain yang menurut kalian butuh kelembapan. Selanjutnya barulah ingredientsnya di sini. Yang pertama aloe barbanensis leaf juice. Jadi aloe vera memang bahan yang pertama. Setelah itu baru aqua, glycerin, dipropelin glikol, alantonin, dan lain-lain. Jadi emang banyak banget untuk ingredientsnya, dan aku sendiri sebenarnya nggak terlalu paham ingredients. Tapi yang aku tahu sih yang pertama itu memang seluruh aloe vera gel yang pernah aku coba. Biasanya kandungannya yang pertama adalah aloe vera, atau di sini disebut aloe barbanensis leaf juice. Tapi di situ dia nggak ngeklaim berapa persen, walaupun untuk di kemasannya udah diklaim 95% ya kandungan aloe vera gelnya. Dan waktu aku baca tadi ternyata nggak ada alkohol. Jadi mungkin ini bukan bau alkohol ya? Nggak tahu, mungkin ini bukan bau alkohol, cuman yang jelas agak lumayan menyengat lah. Lanjut sekarang untuk natrepnya, ingredientsnya udah jelas banget, kita langsung bisa lihat di bagian belakang, karena di sini selain bahasa Korea, dia langsung ada bahasa Inggris untuk di bagian bawahnya. Dan kalau kalian beli di store resmi, kalian juga bakal dapat stiker yang sama, hampir mirip dengan punyanya Misa tadi, yang isinya adalah nomor BPOM, udah gitu cara penggunaan, dan keterangan-keterangan yang lain nanti akan aku kasih lihat di sini sampelnya. Untuk kandungan ingredientsnya sendiri, dia ada yang pertama aloe barbanensis leaf extract 92%. Kalau si Natur Republik langsung ngeklaim kalau 92%. Setelah itu barulah alkohol, gliselir, dan lain-lain. Oh ya, tadi aku lupa sebutin kalau di bagian kertas yang Misa tadi ada BPOM-nya juga. So aku bisa simpulkan di sini untuk kedua produk ini, mau yang Natrep maupun yang Misa, emang udah resmi masuk di Indonesia karena ada nomor BPOM. Asalkan kalian memang beli di store resmi. Kalau misalnya beli di all shop, aku nggak bisa jamin apakah barangnya itu memang resmi atau enggak. Apalagi untuk yang Natrep ini udah banyak banget yang buat fake-nya, so kalian mesti hati-hati, dan aku tetap saran beli di store resmi aja. So ya, langsung aja sekarang aku akan bandingkan waktu diaplikasikan di wajahku seperti apa. Seperti biasa, kalau aku ngebetelin, aku akan pakai separuh-separuh gitu di wajahku. Yang sisi kanan aku akan pakai si Misa, dan sisi kirinya aku pakai Natur Republik. Langsung aja aku aplikasikan, ini kayak pas aku pakai sebagai sleeping mask ya, jadi banyak banget gitu. Aku aplikasikan menggunakan kuas. Aku sih merasa untuk si Misa ini beneran super duper dingin banget, kayak kalau kalian dikenain es gitu mukanya. Secara tekstur dia gel bening gitu, sama dengan Natur Republik. Sekarang sisi kiri wajah akan aku aplikasikan Natrepnya, dan aku sih merasa dia juga ada efek dingin, tapi pas aku bandingin dengan sisi kanan wajah, aku merasa si Misa ini lebih dinginan sih. Dan sekarang kita akan tunggu sampai kayak beneran kering gitu. Dan setelah beneran kering, aku merasa ini untuk yang Misa, dia itu waktu aku gosok-gosok ada residunya. Nih, aku akan kasih lihat ke kalian sisa produknya kayak mengelupas gitu. Tapi untuk si Natur Republiknya juga seperti itu, kalau aku gosok-gosok pas dalam kondisi udah kering, dia juga kayak keluar untuk sisa produknya, ngelupas-ngelupas. Tapi untuk di wajahku sendiri, si Natrepnya ini walaupun udah kering, dia rasanya agak masih licin-licin gitu loh. Sedangkan untuk si Misanya udah langsung kayak beneran kering yang keset gitu. Oke, aku udah selesai cuci muka. Yang aku rasain di wajahku sekarang, wajahku beneran lembab, terus kayak halus banget gitu. Dan juga kalau dipegang tuh masih ada efek dingin. Tapi pas lama-lama aku pegang lagi, aku sih merasa untuk bagian Natrepnya sedikit lebih lembab sih daripada si Misa. So ya, itu tadi perbandingannya waktu diaplikasikan di wajahku. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaan ya kalau aku rasain. Cuman sekarang aku mau kasih kesimpulan dari apa yang udah aku rasakan untuk masing-masing aloe vera ini. Yang pertama dari Misanya, menurut aku sih secara tekstur dia gel bening gitu, lumayan kental. Udah gitu waktu diaplikasikan di wajah ini beneran memberikan efek yang dingin banget. Jadi misalnya kalian masukin
timun ya ke dalam kulkas dan kalian templokin habis itu ke wajah, itu rasanya beneran sedingin itu, kayak kalau kita kasih es gitu di pipi kita. Terus selanjutnya untuk keringnya ini sebenarnya tergantung tebal tipis kita pakai. Cuman kalau aku pakai sebagai sleeping mask biasanya emang lumayan tebal. Keringnya tuh sekitar 30-45 menitan. Sebelum mengering kayak di 30 menitan itu agak teksturnya menjadi sedikit lengket, tapi setelah benar-benar kering aku pegang sih wajah aku udah kayak halus gitu dan kayak udah keset, nggak kerasa apa ya, licin. Selanjutnya nanti setelah itu kalau kita gosok-gosok wajah kita itu ada residu atau sisa produk dari si aloe vera gelnya ini. Jadi aku saran sih buat kalian, ini sebenarnya lebih cocok untuk sleeping mask, tapi kalau kalian mau pakai sebagai moisturizer atau pelembab bisa juga. Nanti pakainya tipis-tipis aja biar pas diaplikasiin krim atau misalnya foundation, bedak dan lain-lain, residunya ini nggak akan ngelupas. Kalau dipakai sebagai sleeping mask pastinya di pagi harinya kalian bisa cuci muka, bisa pakai air biasa ataupun pakai sabun pencuci muka. Biasanya sih aku pakai air biasa dulu, terus nanti waktu mandi barulah pakai sabun cuci muka. Yang aku rasain sih setelah aku bilas tadi, aku merasa wajah aku menjadi halus, kayak lembut kenyal-kenyal gitu, dan juga berasa lembab. Terus menurut aku sih juga agak sedikit glowy gitu wajahnya. Lanjut untuk si Nature Republic, menurut aku secara tekstur dia juga gel bening gitu. Waktu diaplikasikan di wajah dia juga ada efek dingin seperti si Misa. Tapi setelah aku bandingkan tadi aku pakai separuh-separuh, aku baru merasa kalau si Misa ini lebih dingin daripada Natrep-nya untuk efek setelah diaplikasikan di wajah ya. Dan untuk keringnya sendiri, si Natrep ini juga tergantung tebal tipis pengaplikasian, hampir sama dengan si Misa tadi, tapi aku merasa sih tadi si Misa agak sedikit lebih cepat kering. Setelah itu di 30 menitan sebelum kering, aku sih merasa si Natrep-nya tadi waktu aku pegang-pegang juga agak sedikit lengket. Setelah kering pun, aku merasa di wajah aku masih agak sedikit licin. Kalau si Misa tadi kan udah langsung kayak kerasa keset, ini masih ada efek licin-licinnya dan kayak halus-halus gitu. Selanjutnya setelah dibilas pakai air, pastinya wajah kita menjadi halus, lembut, udah gitu kenyal dan juga lembab. Untuk keduanya sih menurut aku memberikan efek yang sama-sama melembabkan wajah, tapi pas aku pakai separuh-separuh tadi dan udah aku bilas pakai air, aku pegang-pegang wajahku, aku sih merasa untuk si bagian Natrep-nya yang tadi di sebelah kiri itu kayak berasa sedikit lebih lembab daripada Misanya. Terus untuk efek jangka panjangnya sendiri, aku udah pakai Misa ini sekitar 1 bulanan lebih. Aku sih merasa dia juga ada efek waktu kita berjerawat, bisa membantu untuk mengeringkan jerawat kita. Setelahnya kemarin aku sempat waktu itu goreng goreng makanan gitu dan aku kena minyak goreng. Aku langsung pakein si Misa ini. Menurut aku dia kayak langsung ada efek menenangkan dan kayak langsung adem gitu. Terus untuk lukanya itu juga nggak membekas sama sekali, jadi cepet kering. Nah, Natrep-nya sendiri sebenarnya mirip-mirip sama Misa ya. Dia fungsinya juga bisa membantu mengeringkan jerawat. Udah gitu kalau untuk luka bakar aku juga udah pernah pakai. Waktu itu juga kena minyak dan dia juga bisa berfungsi dengan baik. So keduanya sih menurut aku sama fungsinya di bagian itu. Cuman emang sengaja banget di 1 bulanan terakhir aku rutinin pakai ini biar tahu kayak efek jangka panjangnya apa. So untuk keduanya menurut aku ini fungsinya mirip-mirip gitu, kecuali pembedanya adalah si Misa tadi efeknya kayak lebih dingin di wajah, udah gitu wanginya juga lebih menyengat, dan di hasil akhirnya si Natrep ini sedikit lebih melembabkan daripada Misa. Dan kalau misalnya kalian tanya aku lebih suka yang mana, sebenarnya sih untuk akhir-akhir ini lagi aku pakai bergantian gitu, dan keduanya oke, nggak ada masalah sama sekali di aku, nggak ada efek panas dan lain-lain. Cuman kalau misalnya kalian punya tipe jenis kulit sensitif sih aku lebih saran pakai si Misa ini kalau mau coba, karena setelah aku cek tadi dia nggak ada kandungan alkoholnya. At least itu biasanya aman untuk tipe jenis kulit sensitif yang kurang cocok dengan kandungan parfum juga alkohol. Dan kalau kalian nyari yang nggak ada alkoholnya juga ada rekomendasi yang lebih terjangkau dari ini, itu dari Guardian Aloe Vera Gel yang seperti ini. Mungkin kalian juga bisa cobain. Tapi balik lagi untuk skincare ini tuh cocok-cocokan, jadi yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, gitu pun sebaliknya. Kalian emang perlu kayak coba-coba gitu sampai menemukan produk yang beneran cocok dengan tipe jenis kulit kalian. Like video ini kalau kalian suka, terus kalau kalian belum subscribe channelku, buruan klik tombol subscribe di bawah ini biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye bye.